Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Abdillah ma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu semangat dalam belajar. Anak-anakku sekalian, ya, pada pertemuan pendidikan agama Islam kali ini kita masih membahas tentang Asmaul Husna, ya. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang Al-Quddus, hari ini kita akan membahas tentang As-Salam dan Al-Khaliq. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, Allah mudahkan kita dalam belajar, Allah cerdaskan otak kita, Allah terangkan hati dan pikiran kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, baik itu untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Yuk kita mulai dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita akan mulai, ya. Asmaul Husna sesi kedua, yaitu tentang As-Salam dan Al-Khaliq. As-Salam, ya. Apa itu arti As-Salam? Ya. As-Salam artinya yang maha pemberi keselamatan. Keselamatan dari apa? Keselamatan dari segala aib dan kekurangan. Apa itu aib? Hal-hal yang tidak baik, ya, yang biasa kita lakukan. Segala kekurangan yang ada pada diri kita dan yang tahu hanya diri kita. Nah, kita mohon kepada Allah agar Allah selamatkan kita dari segala aib dan kekurangan pada diri kita. Jangan sampai kekurangan dan aib yang ada pada diri kita sampai diketahui oleh orang lain, ya. Yang kemudian yang kedua, ya, selamat dari mara bahaya. Dari mara bahaya itu seperti apa? Satu, gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, ya, tanah longsor, dan segala macam bahaya-bahaya lainnya yang ditimbulkan di muka bumi ini. Kita mohon kepada Allah sebagai pemberi keselamatan agar kita semua terhindar dari hal-hal tersebut, ya. Kemudian kita mohon kepada Allah selamat dari segala penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Sombong, ya, suka dusta, takabur, merasa lebih mulia dibanding orang lain, suka mengejek orang lain, suka menghina orang lain. Nah, itu namanya penyakit-penyakit hati. Kita mohon kepada Allah sebagai pemberi keselamatan agar kita terhindar dari segala penyakit hati pada diri kita. Dan yang puncaknya, kita mohon kepada Allah agar kita diselamatkan dari ancaman api neraka, ya. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan, ya, ancaman neraka yang begitu sangat menakutkan, ya, karena apinya sangat-sangat panas, ya, kita yakin tidak akan kuat untuk tinggal di dalamnya. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan Allah tempatkan kita, ya, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kemudian, nah, apa yang harus kita lakukan sebagai umat Islam agar kita terselamatkan dari satu, aib kita tidak dibuka oleh Allah, selamat dari segala penyakit hati, selamat dari segala macam bahaya, selamat dari api neraka. Di antaranya adalah, yaitu satu, jangan sampai kita berdusta, ya. Jangan sampai kita orang lain dirugikan dengan lisan kita, baik itu kita suka dusta, menghina orang lain, mencela orang lain, ya, merendahkan orang lain, ya, atau hal-hal yang dari ucapan kita yang bisa menyakiti hati orang lain. Kita mohon kepada Allah agar kita jangan sampai melakukan hal tersebut, ya. Kita jaga benar-benar lisan kita, ya, agar
apa yang keluar dari mulut kita adalah hanya perkataan-perkataan yang baik saja, ya. Kemudian yang kedua, tidak saling menyakiti, ya, baik itu sesama teman, saudara, apalagi dengan kakak, dengan adik, sama orang tua, ya, sama guru, itu kita tidak boleh lakukan, ya. Kemudian yang ketiga, kita pun tidak boleh melakukan segala macam perbuatan cahaya, ya, perbuatan tercela seperti yang ada di gambar, ya, melakukan pemerasan, pemalakan, penodongan, ya. Nah, dan segala macam perbuatan-perbuatan tercela lainnya, ya. Jadi sekali lagi, ya, kita mohon kepada Allah agar kita terhindar dari segala, ya, dari segala kekurangan kita, dibuka oleh Allah, kita dihindarkan oleh Allah dari bahaya, kita diselamatkan oleh Allah dari penyakit hati, dan diselamatkan dari api neraka. Maka kita harus melakukan: satu, menjaga lisan kita, kemudian tidak menyakiti orang lain, dan tidak melakukan perbuatan tercela. Insya Allah kalau hal ini kita lakukan, ya, kita akan menjadi umat yang bisa membawa ketenangan kepada seluruh masyarakat, ya. Baik. Kemudian yang kedua, ya, yaitu al-khaliq. Apa itu al-khaliq? Ya, al-khaliq artinya maha pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang diciptakannya disebut makhluk, ya. Semua ciptaan Allah itu disebut makhluk, sedangkan yang menciptakan makhluk yaitu disebut al-khaliq, ya. Nah, apa saja ciptaan Allah? Wah, semua yang ada di bumi dan langit itu semua ciptaan Allah. Manusia ciptaan Allah, alam semesta jagat raya ciptaan Allah, hewan ciptaan Allah, tumbuh-tumbuhan pun semuanya adalah ciptaan Allah. Sekali lagi, semua ciptaan-ciptaan Allah ini manfaatnya untuk manusia. Nah, setelah Allah memberikan atau Allah menciptakan ini semua dan manfaatnya pun untuk kita semua, apa yang kita lakukan sebagai pengamalan dari sifat al-khaliq, dari asmaul husna al-khaliq? Satu, ya, merawat, ya, misalnya pohon kita rawat dengan baik agar jangan sampai, ya, nanti kita melakukan penebangan pohon secara sembarangan, ya. Ketika kita menebang pohon, pilihlah pohon yang sudah tidak produktif atau pohon yang sudah usianya sudah tua, lalu kita tanam kembali. Tujuannya apa? Agar, ya, kelestarian alam ini bisa berlangsung dengan baik. Kemudian dengan adanya pohon-pohonan, dengan adanya tumbuhan, maka udara yang tersalurkan, ya, kepada tubuh kita ini sudah akan menjadi bersih. Karena kenapa? Semua kotoran-kotorannya sudah terlebih dahulu diserap oleh pepohonan. Dan dengan adanya pepohonan, maka insya Allah ini akan menjadi resapan air pada saat hujan turun, ya, tidak akan terjadi genangan, apalagi sampai menimbulkan banjir. Karena kenapa? Air itu bisa disimpan, ya, oleh tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau pohon-pohonnya, tumbuh-tumbuhan itu kita tebangi, maka tidak ada lagi penyerapan air, ya, maka akan muncullah yang namanya banjir, ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Membuang sampah pada tempatnya, ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan membiarkan sampah berserakan di mana-mana. Karena kenapa? Kalau kita membiarkan sampah berserakan di mana-mana, akhirnya lingkungan kita akan menjadi kotor. Dan kalau lingkungan kita menjadi kotor, maka akan mudah terjangkit yang namanya penyakit. Karena ingat, yang namanya virus dan bakteri, ya, itu sangat senang, ya, berkembang biak di tempat-tempat yang kotor, ya. Kemudian yang ketiga, tidak mencemarkan air, ya. Buang limbah sembarangan, buang sampah bukan pada tempatnya, malah di saluran-saluran air. Ini tidak baik, ya. Jadi yang namanya saluran air itu harus, ya,
jangan sampai tercemar. Apalagi ya kayak di sungai, di kali itu kan airnya bisa kita manfaatkan. Nah kalau kali, sungai, lautan sampai kotor, maka ya kita tidak bisa menggunakannya kembali, kerugian untuk kita ya. Kemudian yang terakhir, bisa dengan menjaga agar jangan sampai selokan terjadi jangan sampai terjadinya sumbatan pada saluran air. Kenapa? Kalau saluran air tersumbat, ya got-got, parit-parit sampai tersumbat, maka nantinya akan mudah terjadinya banjir. Ya, anak-anak sekalian, ya, sekali lagi untuk pertemuan kali ini kita membahas dua Asmaul Husna, yaitu As-Salam dan Al-Khaliq. Mudah-mudahan ya dengan kita mengamalkan As-Salam ya, kita semua akan terselamatkan dari segala bahaya. Kemudian dengan mengamalkan tentang Asmaul Husna Al-Khaliq ya, kita bisa atau mampu merawat kelestarian alam sehingga alam ini jangan sampai tercemar ya. Baik anak-anak sekalian, ini saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Sebelum diakhiri seperti biasa ada tugas ya. Tolong kerjakan tugas halaman 43 dan 44 bagian 1 dan 2 ya. Seperti biasa, tugas boleh dikerjakan di buku tulis atau buku paket, hasilnya dipoto lalu dikirim ke kolom tugas GCR ya. Pengiriman paling lambat hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 pukul 12 siang ya. Dan jangan lupa ya, untuk Senin tanggal 11 Oktober ya, kita sudah melakukan penilaian tengah semester. Tolong dipelajari baik-baik semua pelajaran yang sudah diberikan oleh para gurunya ya. Mudah-mudahan kalau diulang-ulang kemudian dipelajari kembali, insya Allah saat ujian atau penilaian tengah semester kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebih mohon maaf ya. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Dan sebelumnya mari kita tutup dengan doa ya. Kita mohon sekali lagi kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.